Saudara, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, kami ajak Anda menelusuri jejak Bung Karno saat diasingkan di Bengkulu, sebuah masa yang membentuk gagasan besar menuju kemerdekaan Indonesia. Tahun 1938, seorang tokoh besar bangsa pernah diasingkan di kota ini. Tapi justru dengan keterasingan itulah lahir gagasan-gagasan besar tentang kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Saya berada di rumah Bung Karno di Bengkulu, tempat api perjuangan yang menyala meski dibungkam oleh penjajah. Rumah bergaya kolonial di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kota Bengkulu, menjadi saksi masa pengasingan sang proklamator oleh kolonial Belanda di tahun 1938. Rumah ini dibangun pada tahun 1918 dengan luas lahan 165 meter persegi, dengan bangunan berbentuk persegi panjang serta atap berbentuk limas. Selama diasingkan pada tahun 1938 hingga 1942, Bung Karno ditemani sang istri Inggit Garnasih dan anak angkatnya Ratna Juami. Ada yang mengatakan bahwa Bung Karno itu diasingkan Bengkulu itu bulan Oktober. Ada yang mengatakan bulan Februari. Tapi semuanya bisa terjawab setelah ditemukan catatan telegram yang dikirim oleh Residen Bengkulu kepada Gubernur Jenderal di Hindia Belanda di Batavia. Dan tanggal itu adalah sebagai laporan bahwa Bung Karno sudah tiba di Bengkulu pada tanggal 9 Mei 1938. Meski sedang diasingkan, Bung Karno banyak melakukan berbagai kegiatan seperti membuat grup teater yang diberi nama Monte Carlo, hingga aktif di organisasi keagamaan. Menemani aktivitas Bung Karno, sepeda ontel kerap jadi andalan. Hingga saat ini, bangunan kediaman Bung Karno di Bengkulu masih terjaga keasliannya. Di dalam rumah ini tersimpan rapi benda-benda peninggalan Bung Karno seperti lukisan, foto-foto, sepeda, meja kursi, hingga ranjang tempat beliau beristirahat. Ada pula koleksi surat cinta dengan Fatmawati yang ia temui saat menjadi pengajar di Bengkulu. Tak hanya perjuangan, cinta pun tumbuh di masa pengasingan. Fatmawati, gadis Bengkulu, kelak menjadi ibu negara dan penjahit sangsaka merah putih. Tokoh Muhammadiyah yang disebut dengan Hasanuddin, ini tokoh yang luar biasa. Dia begitu melihat Bung Karno ada di Bengkulu, dia ingin berbincang-bincang dan sekaligus ingin menitipkan anaknya, Fatmawati. Akhirnya Fatmawati dibawa ke Anggut, kemudian dititipkan kepada Bung Karno agar bisa melanjutkan sekolahnya. Dan disitulah permulaan Bung Karno ketemu dengan Fatmawati yang pada saat itu ya masih remaja gitu. Rumah kediaman Bung Karno kini menjadi magnet wisata sejarah, membawa siapapun yang datang untuk mengenal kembali jejak perjuangan sang proklamator, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tim Liputan Kompas TV, Bengkulu.